some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-M-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. Selamat datang di channel para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar medan laga, yaitu video yang menyajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar medan laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Sebuah wilayah bernama Bahatir di kota Velika Novosilka di provinsi Donetsk saat ini menjadi area pertempuran panas antara pasukan Rusia dan Ukraina. Video ini menunjukkan bagaimana pasukan Rusia melakukan SOP standar mereka, yaitu menghujani wilayah pertahanan lawan dengan roket MLRS. Bisa Anda lihat bagaimana pasukan Rusia menghujani posisi pertahanan pasukan Ukraina di wilayah Bahatir dengan ratusan roket MLRS. Kekuatan lebah FPV memang mengerikan. Pada video ini, sebuah BMP-3 Rusia yang terlihat dilengkapi dengan alat penyapu ranjau langsung menjadi api unggun ketika disengat lebah Ukraina. Sengatan pertama begitu telak, namun BMP itu masih mampu bertahan. Namun ketika mendapatkan sengatan kedua, terlihat BMP Rusia itu langsung menjadi api unggun. Benar-benar kekuatan mengerikan dari sengatan FPV. FAB 3000 kembali beraksi, kali ini di wilayah Guliai-Pole di provinsi Zaporizhia, di mana targetnya adalah markas persembunyian dari pasukan Territorial Defense ke-102 Ukraina. Bisa Anda lihat bagaimana titik hantaman FAB 3000 ini tidak tepat ke bangunan yang ditargetkan. Namun kuatnya ledakan yang hanya beberapa meter dari bangunan yang ditargetkan terlihat menyapu bangunan yang ada di sekitarnya, di mana pastinya mereka yang ada di dalam bangunan itu akan mengalami cedera yang sangat serius atau bahkan berpindah medan laga. Kebut-kebutan memang berbahaya, apalagi kalau kebut-kebutan di garis depan yang dipenuhi dengan ranjau. Video ini menunjukkan bagaimana dua brozet pengendara motor cross menjadi butiran debu di waktu yang hampir bersamaan ketika mereka kebut-kebutan di garis depan. Sepengetahuan kami, ranjau tipe TM62 yang banyak digunakan kedua belah pihak akan aktif ketika minimal menerima tekanan seberat 200 kg di atasnya. Mungkin kombinasi motocross dengan pasukan Rusia ditambah kecepatannya menghasilkan daya tekan lebih dari 200 kg. Atau mungkin juga ledakan itu dihasilkan dari ranjau tipe lainnya. Ini merupakan video hantaman dari dua unit KAB-500 terhadap sebuah gedung tempat persembunyian pasukan Ukraina di distrik Dniprovsky di provinsi Kherson. Sayangnya, sudut dokumentasi yang seperti ini membuat kita tidak bisa melihat detail akurasi dari hantaman ini.
Sebuah aksi kompilasi dari Signum Battalion yang menunjukkan bagaimana FPV mereka berhasil menghancurkan 5 unit howitzer tarik D-30 Rusia yang ada di wilayah Krasny Liman di Provinsi Luhansk. Sebuah angka yang cukup signifikan, di mana howitzer tua ini merupakan salah satu howitzer tarik yang paling banyak digunakan oleh kedua belah pihak di garis depan. Video ini menunjukkan bagaimana kinerja dari pasukan artileri Rusia. Di awal video, drone intai mendeteksi pasukan Ukraina yang bergerak dan masuk ke dalam sebuah rumah di kota Torets. Moncong howitzer disiapkan, koordinat disampaikan, dan boom! Langsung rata dengan tanah. Pada video ini, merupakan serangan 4 unit JDM Ukraina terhadap posisi dari parit pertahanan pasukan Rusia yang ada di suatu wilayah di Provinsi Zaporizhia. Dikatakan, 4 unit bom yang diluncurkan dalam serangan ini adalah GBU-39, sebuah bom dengan berat sekitar 110 kg. Dan tentu saja, terlihat jelas 4 bom itu masuk ke dalam parit dan bangker pasukan Rusia di lokasi itu. Kelurahan Bahatir yang ada di kota Velika Novosilka, Provinsi Donetsk, nampaknya menjadi garis depan terpanas dalam minggu ini, di mana video ini datang dengan narasi VKS membom kelurahan itu dengan 15 unit FAB di waktu bersamaan. Itu adalah sebuah serangan yang sangat masif, yang menandakan bahwa ada sesuatu yang strategis yang sedang disiapkan oleh pasukan Ukraina di Kelurahan Bahatir ini. Video ini menunjukkan pasukan Ukraina menggunakan amunisi artileri cluster untuk menghentikan sebuah rombongan kecil pasukan darat Rusia yang akan masuk ke Kelurahan Bahatir. Di mana seperti yang kami katakan barusan, bahwa kelurahan ini menjadi yang terpanas dalam minggu ini. Jika nanti ada sesuatu yang menarik datang dari kelurahan ini, pasti akan kami buatkan video tersendiri untuk teman-teman semua. Dan sebelum videonya berakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Rafael untuk supportnya melalui Super Thanks pada 26 April yang lalu. Terima kasih banyak Omku untuk suplai amunisi untuk membeli kopinya. Anda memang luar biasa. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah Kamela edisi Jumat 2 Mei 2025. Berikan komentar Anda.